Kepolisian Republik Indonesia resmi mendeportasi sekaligus memulangkan pelaku buron narkoba kelas 1 Thailand, Chawalit Tungduang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam pemulangan tersebut sebanyak 10 polisi diturunkan yang dibantu pihak keamanan dari negeri Gajah Putih. Kepolisian Republik Indonesia resmi mendeportasi sekaligus memulangkan pelaku buron narkoba kelas 1 Thailand, Chawalit Tungduang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Chawalit Tungduang alias Sulaiman ditangkap oleh Mabes Polri atas red notice yang disampaikan oleh Royal Thai Police pada tanggal 16 Februari 2024 lantaran pelaku berada di Indonesia, masuk menggunakan speedboat melalui perairan Aceh. Dalam pemulangan Sulaiman, sebanyak 10 anggota Polri diturunkan dengan pengawalan keamanan dari kepolisian Thailand menggunakan pesawat khusus yang didatangkan langsung dari negeri Gajah Putih itu. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti, menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan imigrasi Bandara Suta untuk melakukan deportasi terhadap Chawalit Tungduang sehingga dapat diterima oleh polisi Thailand. Subjek red notice atas nama Tungduang Chawalit yang telah ditangkap minggu lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dilakukan proses pemulangan melalui mekanisme P2P cooperation, police to police cooperation, yaitu menggunakan instrumen pelanggaran imigrasi sehingga yang bersangkutan dideportasi. Kegiatan hari ini adalah pemulangan warga negara Thailand ke negaranya, yaitu pada jam 15 nantinya kami sudah memberikan izin juga kepada yang bersangkutan untuk dipulangkan ke negaranya, itu ada pengecapan untuk di SPLP, surat perjalanan laksana paspor untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Selain itu, nantinya 10 anggota polisi yang diutus oleh Mabes Polri akan melakukan kerjasama dengan The Royal Police Thailand untuk menangkap pelaku buron narkoba dari Indonesia yang berada di Thailand, yakni Freddy Pratama. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Polri menangkap buronan nomor 1 di Thailand, Chawalit Tungduang alias Paeng Nanot di Bali. Narapidana kasus pembunuhan ini mengaku sebagai warga Aceh dan membuat KTP palsu atas nama Sulaiman. Bahasa Indonesia? Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Maknya mana? Telepon pembeli. Inilah video penangkapan buronan nomor 1 di Thailand, Chawalit Tungduang, yang ditangkap petugas kepolisian di sebuah apartemen di Kecamatan Badung, Bali setelah 7 bulan melarikan diri. Chawalit alias Paeng Nanode berpura-pura bisu saat diamankan petugas. Selama melarikan diri ke Indonesia, Chawalit menggunakan KTP palsu sebagai warga Aceh dengan nama Sulaiman. Selain mengamankan Chawalit, polisi juga telah meminta keterangan 8 WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas Chawalit. Telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan nomor 1 di Thailand atas nama Chawalit Tungduang alias Paeng Nanode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand, karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Chawalit merupakan narapidana kasus percobaan pembunuhan yang melarikan diri dari rumah sakit dan mencoba untuk menembak polisi. Selain kasus percobaan pembunuhan, Chawalit juga terlibat dalam sejumlah kasus lain, termasuk penyelundupan dan kepemilikan senjata api ilegal, serta bahan peledak level militer. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP di lokasi pembunuhan bocah dalam karung di Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah alat bukti.
Warga memenuhi lokasi pembunuhan bocah dalam karung di Bekasi, Jawa Barat pada siang tadi. Olah TKP dilakukan pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota di rumah Didik Setiawan, pelaku pembunuhan terhadap GH yang masih berusia 9 tahun. Dalam penggeledahan, sejumlah alat bukti seperti alat-alat praktik perdukunan, kendi, dan lubang ditemukan di TKP. Namun masih belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait dengan fungsi lubang yang berada di rumah pelaku. Polisi masih mendalami setiap temuan yang ada di lapangan dan terus melakukan proses pemeriksaan, termasuk memastikan apakah ada indikasi korban lain yang disembunyikan pelaku di rumah atau di sekitarnya. K9 atau anjing pelacak yang diturunkan dari tim satwa Dit Samapta Polda Metro Jaya. Untuk kegiatan anjing pelacak yang sudah dilakukan oleh tim, di sini ada pawangnya Pak Brigadir Rio, telah melakukan tugasnya untuk mencari jejak-jejak korban dan pelaku di seputaran TKP atau rumah pelaku. Nah, untuk hasilnya lebih konkret ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Ada indikasi korban lain Pak mungkin yang ikut dikubur? Ya, terkait dengan adanya indikasi korban lain, ini kita juga sudah melakukan upaya pencarian. Baik kita gali satu titik yang kita duga ini kita lihat, kita amati, ini semen baru, kita sudah lakukan penggalian sedalam lebih kurang setengah meter lebih, namun tidak ditemukan. Nah, hasil dari tadi kegiatan tim K9 atau anjing pelacak belum menemukan juga adanya indikasi korban lainnya. Seorang bocah 9 tahun di kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan lubang pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Ironisnya korban dibunuh oleh tetangganya. Polisi menggelar olah TKP di lokasi pembunuhan bocah dalam karung di Bekasi, Jawa Barat dan menemukan sejumlah alat bukti. Kita akan bahas terkait dengan perkembangan kasus ini langsung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus. Pak Firdaus, selamat malam, Pak. Malam, Mas Renat. Baik, Pak, langsung saja. Jadi apa perkembangan terbaru ya dari hasil pendalaman pihak kepolisian terkait dengan pembunuhan bocah di kota Bekasi ini? Benarkah ini kemudian memang ada kaitannya dengan praktik perdukunan atau seperti apa? Ya, terima kasih Mas Renat. Publik bahwasannya sampai saat ini tim dari Polres Metro Bekasi Kota dan juga Polsek Bantar Gebang terus melakukan penyelidikan yang lebih dalam lagi terkait dengan proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Untuk hari ini tim dari Polres Metro Bekasi Kota bekerja sama dengan tim K9 dari Dit Samapta Polda Metro Jaya menurunkan satu tim K9 untuk melakukan cek TKP kembali. Nah, yang mana cek TKP ini adalah yang kelima kalinya kami melakukan cek TKP, namun kali ini kami bersama dengan tim K9 di Samapta Polda Metro Jaya. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan tim K9, yang mana kegiatan tim K9 ini bertujuan untuk mencari jejak-jejak pelaku, terutama pelaku dan korban juga di dalam rumah pelaku. Nah, hasil dari kerja tim K9 ini di mana awalnya ada media rambut milik korban itu diendus oleh anjing tersebut, kemudian anjing tersebut bergerak menuju ke 4 titik. Di mana 4 titik tersebut, inilah anjing tersebut sering melakukan endusan dan diyakini bahwasannya inilah korban berada di 4 titik tersebut. Yang pertama yaitu di kamar pelaku di tempat tidurnya, dan kemudian di kamar mandi itu titik yang kedua. Yang titik ketiga itu berada di lubang yang kedalamannya 1 meter di dalam rumah. Dan satu titik lagi di lubang kedalaman 2 meter yang dimana lubang tersebut ditemukannya korban dalam yang sudah ditemukan di dalam karung. Nah, 4 titik tersebut. Nah, hasil dari pemeriksaan pelaku ini dianalisa memang benar
keterangan pelaku, korban pada saat datang ke rumahnya tidur di tempat tidur pelaku di kamarnya sambil nonton TV. Keseringan korban tidur dan nonton TV di kamar tersebut. Kemudian kalau keluar dari kamar itu ke kamar mandi. Nah, pada saat keterangan pelaku mengatakan korban mandi 2 kali pada hari Jumat jam 5 sore dan pada hari Sabtu jam 7 pagi. Ini masih sesuai. Nah, ketika ke titik yang ketiga di endusan anjing tim K9 tersebut, ini belum didapatkan keterangan dari pelaku apakah korban melangkah ke lubang 1 meter tersebut pada saat hidup atau setelah korban meninggal diletakkan di lubang yang kedalaman 1 meter tersebut sebelum ke titik terakhir, yaitu ke lubang yang dalamnya lebih kurang 2 meter di belakang rumah pelaku. Nah, ini kami akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan kepada pelaku untuk mendalami hasil dari kegiatan tim K9 yang telah bekerja tadi siang sampai dengan sore hari tadi. Terkait dengan alat praktik dukun, ini memang kami masih terus dalami, Mas Renhat. Apakah alat praktik dukun ini atau kegiatan perdukunan ini ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi? Nah, keterangan pelaku mengatakan bahwasannya alat praktik dukun itu milik saksi M. Kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan saksi M, tidak mengakui bahwasannya dia seorang dukun dan alat praktik dukun tersebut milik pelaku. Itu keterangan saksi M. Nah, ini ada dua orang tersebut saling bertolak belakang keterangannya. Nah, rencana selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan konfrontir terhadap pelaku dan juga saksi M. Ini akan kami lakukan besok untuk pemeriksaan konfrontirnya. Demikian, Mas Renat. Baik, jadi ada 4 titik yang tadi sudah disusuri begitu ya Pak, dan masih belum bisa dipastikan apakah ada kaitannya dengan temuan-temuan terkait dengan praktik perdukunan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Tapi kalau dari penyidik sendiri, Pak Firdaus, apakah memang membaca ada ke arah sana soal praktik perdukunan atau ini murni kemudian pembunuhan biasa? Apa motifnya sebetulnya yang dilakukan oleh pelaku ini? Ya, Mas Renat, perlu kami sampaikan ke publik bahwasannya untuk motif ini memang dari awal kami sudah berkolaborasi interprofesi dengan Apsifor, yang mana ini kasus ini menjadi atensi publik, jadi kami harus bekerja sama dengan Apsifor untuk menentukan motif yang sebenarnya nih, kenapa pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia disertai dengan kekerasan seksual dan atau juga kasus pembunuhan. Nah, ini tim dari Apsifor masih bekerja. Nanti ketika selesai tim Apsifor selesai bekerja, nanti kami akan update kembali hasil dari pemeriksaan tim Apsifor untuk menyampaikan ke publik mengenai motif dari pelaku. Oke, artinya juga tadi Bapak sempat menyampaikan juga ke media bahwa sejauh ini belum ada indikasi ada korban lain ya. Nah, ini temuannya soal itu bagaimana Pak Firdaus? Ya, dari awal tim dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek juga menduga ini kemungkinan ada korban-korban lainnya. Walaupun analisa tim gabungan ini di sekitar kampung tersebut hanya korban yang hilang, belum ada ditemukan korban lainnya. Tidak menutup kemungkinan adanya korban-korban dari luar wilayah kampung tersebut. Makanya tim gabungan melakukan pengamatan pada saat kunjungan atau pengecekan TKP yang ketiga. Itu tim melihat dan mengamati ada 1 titik di lantai itu kelihatan semennya masih baru. Nah, ini kami duga, tim gabungan duga ini kemungkinan ada korban lain yang ditanam. Namun setelah kami lakukan penggalian lebih kurang sedalam setengah meter lebih, tidak ditemukan adanya korban lain di titik yang kami curigai tersebut, Mas Rehan. Baik, adakah keterangan Pak yang bisa dibagikan ya dari hasil pendalaman terhadap pelaku, motif atau alasan mengapa kemudian
korban yang tewas ini terbungkus dalam karung kemudian ditaruh di dalam lubang jet pump ini, Pak? Ya, terkait dengan korban ditemukan terakhir di lubang jet pump, ini kami sudah lakukan pemeriksaan kepada pelaku, termasuk lubang yang di dalam rumah itu. Ini ada 2 lubang, satu yang di 1 meter yang di dalam rumah dan 2 meter di luar rumah, tepatnya di belakang rumah. Nah, kami juga sudah berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku, bahwasanya pelaku menggali lubang di dalam rumah sedalam 1 meter tersebut untuk membuat safety tank, karena rumah tersebut mau dibagi 2, yang sebelahnya untuk istri dan anaknya, yang sebelah lagi untuk pelaku. Namun ini alibi dia seperti itu. Kemudian kami tanyakan kepada si pelaku, kalau seandainya pelaku setelah membunuh korban, rencana setelah korban meninggal mau dikubur di mana? Pelaku menjawab rencana pelaku setelah korban meninggal itu akan dikubur di belakang rumahnya, tepatnya di pohon cabai, di samping pohon cabai. Demikian, Pak. Baik, Pak Kasat, tadi Bapak menyebutkan dalam kasus pembunuhan ini juga ada apsifor ya untuk mendalami bagaimana psikologis dari pelaku ini. Ada indikasi apa sampai kemudian secara psikologis dalam proses pendalaman penyelidikan ini memang perlu melibatkan sisi psikologis? Apakah ada kecurigaan tertentu terhadap pelaku atau bagaimana, Pak? Ya, pertimbangan kami untuk melakukan kerjasama dan mohon bantuan untuk kepada apsifor, yang pertama ini merupakan kasus atensi publik, yang mana memang harus benar-benar objektif penanganannya, sehingga kami berkolaborasi interprofesi tidak hanya dengan apsifor, dan kami juga bekerja sama dengan KPAD dan DP3A Kota Bekasi, yang mana pasca kejadian tim dari KPAD dan DP3A juga proaktif untuk melakukan penanganan bersama terkait dengan kasus yang menjadi atensi publik ini. Baik. Jadi terakhir Pak, artinya ke depan akan ada saksi-saksi yang lain juga yang mungkin akan diperiksa atau bagaimana, Pak? Iya, tim penyidik masih melakukan pendataan terhadap saksi-saksi lainnya yang akan diperiksa, yang mana saksi-saksi tersebut masih sangat dibutuhkan keterangannya terkait dengan memprofiling pelaku, bagaimana keseharian pelaku, dan juga karakternya, apakah ada indikasi pedofil, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Baik, Reinhard. Baik. Pak Muhammad Firdaus, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Kita akan nantikan bersama bagaimana perkembangan penyelidikan selanjutnya ke depan dari pihak kepolisian. Terima kasih. Selamat malam AKBP Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Kita ke informasi lain, orang tua Peggy Setiawan, Rudi Irawan dan Kartini akhirnya dapat menemui Peggy di ruang tahanan Mapolda Jabar setelah penangkapan Peggy di Bandung beberapa waktu yang lalu. Kedua orang tuanya meyakini Peggy tidak bersalah. Peggy Setiawan akhirnya dapat bertemu dengan kedua orang tuanya. Ayah Peggy, Rudi Irawan, mengatakan selama di tahanan, kondisi Peggy dalam keadaan baik dan rajin beribadah. Rudi dan istrinya masih meyakini jika anaknya tidak terlibat pada kasus pembunuhan Eki dan Vina. Alhamdulillah sehat. Untuk keadaannya mungkin, apa yang disampaikan Peggy tadi Pak ke Bapak? Ada pesan khusus nggak sih Pak? Agak keras dikit Pak. Ya mungkin lebih ini ya. Jadi karena semenjak Peggy ditahan, ayahnya ini belum pernah nengok. Jadi meluapkan rasa rindu ya, rasa rindu seperti tadi disampaikan oleh ayahnya bahwa Peggy dalam keadaan sehat.
harapan kami dari kuasa hukum ayahnya tentu pertama yang terbaik buat Peggy adalah mendapat keadilan, supaya rumor atau isu di luar itu tidak berkembang terus, ya, sehingga merugikan bagi keluarga, terutama Pak Budi ini. Jadi dengan adanya atensi dari Bapak Presiden, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kasusnya Peggy Setiawan ini atau PS ini menjadi terang benderang dan kebenaran itu akan didapat. Sementara dalam kunjungan tersebut, Peggy sempat berbicara meminta doa kepada ibunya agar kasus yang menyeretnya ini cepat berakhir. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Saka memberikan keterangan tambahan atas kasus yang menyedot perhatian publik tersebut. Didampingi para penasihat hukumnya, Saka Tatal mendatangi Direskrimum Polda Jawa Barat Selasa siang. Saka didampingi keluarga serta 3 penasihat hukum. Kedatangan Saka untuk memberikan keterangan tambahan terkait posisi Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka utama pembunuhan Vina dan Eki. Saka dipanggil untuk memberikan keterangan yang dulu pernah disampaikan di pengadilan. Saka ini udah nggak ada urusannya dengan pembunuhan itu karena sudah dihukum 8 tahun. Nah, hari ini Bang Krisna mendampingi sama Bu Titin dan saya sesuai pemanggilan untuk tersangka Peggy. Artinya Polda Jawa Barat masih menganggap bahwa DPO itu adalah Peggy yang sekarang ini. Ya, Peggy yang sekarang ini. Tapi Saka sebelum ditangkap sempat didatangi polisi menunjukkan apakah Peggy yang ini. Nah, Saka kan tidak tahu Peggy itu. Tapi ketika ditangkap dia hanya mengatakan foto yang pernah dilihatkan ke Saka itu berbeda dengan yang ditangkap. Tokoh pengacara Farhad Abbas menyatakan akan ikut membela mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, untuk mengajukan peninjauan kembali. Farhad mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Pengacara Farhad Abbas turut membantu Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal. Farhad menyambangi kediaman Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu lalu. Farhad akan ikut mendampingi Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka juga mengaku sudah menyiapkan novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Anak pejabat yang mana sih yang terlibat? Dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi, mungkin melalui teknologi digital forensik. Nah, kemudian yang bisa membuka kembali data-data WA, HP, dan lain sebagaimana tahun 2016. Nah, dan benar juga, kenapa polisi, apalagi Pak Rudi, yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal, kenapa dia bisa ceroboh dalam hal DPO? Sebelumnya karena masih di bawah umur saat peristiwa pembunuhan terjadi, Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Sementara 7 lainnya divonis penjara seumur hidup. Namun setelah mendapat remisi, Saka hanya menjalani hukuman 4 tahun penjara. Rekonstruksi kasus pembunuhan segera dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Rencananya rekonstruksi akan digelar di 6 titik yang menjadi lokasi pembunuhan. Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pekan ini. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi, namun rekonstruksi diprediksi akan digelar di beberapa tempat yang menjadi lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Lokasi pertama yang menjadi lokasi rekonstruksi adalah warung nasi yang berada di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil yang berlokasi di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Tempat pencucian motor mobil ini juga dilintasi para pelaku dan tak jauh dari lokasi pembunuhan. Aparat kepolisian juga melakukan pemeriksaan di kawasan Saladara yang diduga biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Di lokasi ini, penerangan sangat kurang pada malam hari. Di sini, 2 korban mengalami penganiayaan oleh geng bermotor setelah sebelumnya dikejar dari flyover Talun. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah di flyover Talun, Jalan Talun, Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon. Jalur ini merupakan perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Di sini lokasi awal korban yang dilempari batu oleh pelaku, lalu dikejar dan dianiaya oleh para pelaku. Di flyover ini, 2 korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Rekaman CCTV diduga bukti pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 viral di media sosial. Namun demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait rekaman itu apakah bisa menjadi bukti untuk ungkap misteri pembunuhan Vina dan juga Eki. Media sosial dihebohkan dengan rekaman CCTV diduga bukti yang memperlihatkan pengeroyokan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Padahal sebelumnya di sidang kasus Vina barang bukti CCTV tidak ditemukan. Namun kebenaran rekaman CCTV yang viral tersebut masih dipertanyakan. Sebelumnya Polda Jawa Barat bersama jajaran Polres Cirebon Kota telah mengecek sejumlah lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara. Saat itu polisi juga membawa sejumlah terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun mereka tidak turun dari mobil. Dalam waktu dekat, Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi, namun rekonstruksi diprediksi akan digelar di sejumlah tempat. Salah satunya adalah warung nasi di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Polisi juga akan memeriksa kawasan Jalan Saladara yang biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah flyover Talun, Jalan Talun, Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon. Di lokasi ini korban disebut dilempari batu oleh pelaku, lalu dikejar dan dianiaya hingga tak bernyawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2 tersangka yang dilimpahkan yakni Tamron Tamsil serta Ahmad Albani. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung melimpahkan perkara dugaan kasus pengelolaan tata niaga timah ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut ini merupakan pelimpahan perkara tahap 2 yakni tersangka dan barang bukti. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah ini sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk suami Sandra Dewi Harvey Muiz.
Adapun tersangka yang sudah diserahkan ke penuntut umum terdiri dari 2 tersangka. Yang pertama adalah tersangka atas nama inisial T alias A alias AN selaku beneficiary owner dari CV VIP. Sedangkan yang kedua adalah tersangka atas nama AA selaku manajer operasional tambang dari CV VIP dan PT MCM. Terkait dengan penyerahan ini, kegiatan selanjutnya tim penuntut umum sedang mematangkan atau memantapkan lagi susunan surat dakwaan dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kasus korupsi Tata Niaga Timah memasuki babak baru. 2 tersangka beserta berkas penyidikan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini segera masuk ke meja pengadilan. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama dengan kami saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pak Haryoko Ari Prabowo. Selamat malam Pak Haryoko, apa kabar Pak? Sehat? Selamat malam Mas Rehat dan seluruh pemirsa News. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Hari ini. Ya, Pak Haryoko, tadi sudah kita dengarkan bersama keterangan dari Bapak setelah kemudian Kejagung melimpahkan 2 tersangka kasus korupsi timah ya, inisial T dan juga AA ke Kejari Jaksel. Artinya ini pelimpahan tahap kedua. Dan berikutnya adalah menyusun dakwaan, mungkin begitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian ini akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal menyiapkan, mematangkan dakwaan ini? Terima kasih ya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa pada hari ini kita sudah melakukan tahap 2 istilahnya atau penyerahan tersangka dan barang bukti. Tentunya tahap selanjutnya kita sudah menunjuk para jaksa-jaksa yang nantinya akan bersidang untuk sesegera mungkin menyusun surat dakwaan. Di mana penyusunan surat dakwaan ini tentunya disesuaikan dengan fakta dan alat bukti yang sudah dihimpun dan diserahkan kepada kami, dan tentunya nanti dengan alat-alat bukti itu nanti kita akan limpahkan perkara itu secepatnya ke pengadilan tipikor, dan mudah-mudahan alat bukti yang kita sajikan ke majelis nanti bisa diterima dan kita akan berusaha membuktikan semuanya itu nanti di persidangan. Baik, dalam penyusunan dakwaan ini dimatangkan ini ya Pak Haryoko, dengan alat bukti yang ada apakah sudah cukup, sudah lebih mudah bagi penuntut untuk menyusun dakwaan atau perlu ada kehati-hatian ya dalam menyusun dakwaan ini? Tentunya kalau berdasarkan berkas perkara dan semua alat bukti yang kita pelajari tentunya sudah cukup, karena dengan dilimpahkannya penyidikan dari penyidik ke penuntut umum, tentunya penuntut umum atau jaksa peneliti sudah berpendapat berdasarkan berkas perkara semuanya sudah lengkap, baik syarat formil maupun syarat materialnya. Sehingga kita yakin insya Allah apabila kita bawa ini nanti ke persidangan, kita akan buktikan itu dengan baik. Baik, berapa lama sih Pak butuh waktu ya untuk bisa mematangkan dakwaan dalam kasus korupsi timah ini? Karena kan cukup menyita perhatian publik yang sangat besar ya, menjadi isu nasional, Pak Haryoko. Tentunya dengan kompleksitas penanganan perkara khususnya di timah dan banyaknya tersangka, tentunya dakwaan yang akan kita susun tentunya haruslah komprehensif ya. Komprehensif maksudnya dakwaan itu nanti juga mungkin terkait dengan rencana-rencana dakwaan-dakwaan yang lainnya. Sehingga terkait apabila dikaitkan dengan target waktu, tentunya kita akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan dakwaan itu. Namun demikian kita juga tidak mau gegabah sehingga kita ingin dakwaan yang begitu sempurna sehingga nanti dalam pembuktian penuntut umum lebih mudah dan tentunya
ini terkait dengan 22 tersangka yang lain. Ya. Artinya cukup kompleks ya sebetulnya kasus ini ya Pak Haryoko, karena ada banyak tersangka, 22 orang begitu tadi Anda sebutkan juga. Ya, penanganan perkara timah ini saya anggap penanganan perkara yang sangat kompleks ya. Karena tentunya tidak terlepas pula dari tujuan kita untuk penegakan hukum, di mana penegakan hukum itu tidak hanya ingin memenjarakan pelaku, tentunya kita harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kenapa itu saya nyatakan penanganan perkara kompleks? Karena perkara ini pasti nanti tujuannya akan kita buat semacam pilot project ya. Sebenarnya bukan pilot project juga, karena terjadi di kasus minyak dan lain sebagainya. Selain untuk pembersihan BUMN, tentunya ada perbaikan tata kelola. Dan apabila itu sudah terlaksana, tentunya akan terjadi iklim usaha yang sehat. Kompleksitas yang saya maksudkan adalah itu. Tujuannya tidak hanya penanganan perkara, ansih penanganan perkara saja. Tetapi kita harus ada tujuan yang lebih dari itu, yaitu mensejahterakan masyarakat. Sehingga kompleksitas pembuktian dan kompleksitas tujuan pemidanaan itu bisa tercapai. Soal kemudian jumlah kerugian negara yang cukup besar atau banyaknya tersangka, ini termasuk dalam kompleksitas bukan Pak Haryoko? Oh tentunya ya. Jumlah kerugian yang begitu besarnya itu tentunya cara membuktikannya juga sangat kompleks ya. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita, sekitar 300 triliun. Dan ini perkara terkait dengan 22 tersangka yang lainnya. Sehingga rantai-rantai pembuktian yang terkait dengan semuanya itu harus kita buktikan semua nanti di persidangan. Jadi itu kompleks dalam arti teknis maupun kompleks dalam arti tujuan pemidanaannya nanti. Oke, selain akan berhati-hati juga dalam menyusun dakwaan, apakah ada strategi khusus mungkin dari JPU yang akan ditunjuk atau seperti apa dari Kejari agar kemudian ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, Pak? Oh, tentunya ada. Jadi dalam setiap penanganan perkara, kita tidak hanya berpikir tentang strategi pada saat penuntutan. Kita juga menggalang atau membuat strategi itu sejak awal penanganan perkara. Sehingga kita tahu penanganan perkara ini tidak hanya selesai di penyidikan, tetapi nanti diharapkan selesai sampai dengan eksekusi. Jadi semua apa yang kita lakukan itu kita harapkan bisa bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan institusi, tapi kita berharap mempunyai tujuan yang lebih besar, yaitu bermanfaat kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang di sekitar wilayah penambangan timah tersebut. Baik, Pak Haryoko, cukup menarik ya. Bagaimana dengan JPU yang nanti akan melakukan penuntutan ini, Pak Haryoko? Apakah ada treatment khusus ya, pengamanan kah dan lain-lain? Karena ini isu besar, isu nasional, ada cukup banyak dinamika yang terjadi belakangan ini. Ada treatment khusus, Pak Haryoko, atau berjalan normal saja? Tentunya kita sudah menunjuk JPU, kira-kira sekitar 35 orang. Baik. Tentunya selain prosedur standar yang kita lakukan, tentunya secara standar juga pasti akan ada pengamanan-pengamanan. Kita di Jakarta Selatan fokus terhadap pembuktian. Untuk urusan-urusan yang lain tentunya kita berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga kita berharap apa yang kita lakukan ini berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya kita juga membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dan kita yakin semua aparat penegak hukum yang ada di Indonesia ini pasti akan mendukung penegakan hukum, karena tujuannya tidak hanya ansih untuk kepentingan institusi saja, tetapi kepentingan negara dan yang lebih besar adalah kepentingan masyarakat. Baik. Pak Haryoko, sementara ini kemudian barang buktinya kita tahu ada yang dilimpahkan ya. Ada sejumlah kendaraan bermotor, barang elektronik, hingga barang berharga, emas, bahkan juga uang tunai. Detailnya sebenarnya seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau saya ingin sampaikan detailnya mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail di kesempatan ini. Tapi pada intinya semua barang bukti itu jumlahnya ratusan. Oke. Bahkan mungkin bisa lebih dari 200-300an lebih itu. Tapi perlu saya highlight di sini adalah barang-barang bukti tentunya nanti yang akan kita sampaikan selain barang-barang bukti yang terkait dengan
hal-hal yang bersifat ekonomis yang nantinya akan kita tujukan untuk pengembalian kerugian negara. Tentunya dokumen-dokumen serta alat-alat bukti yang lain yang terkait tentunya nanti akan kita inventarisir dengan baik dan nanti akan kita rangkai barang bukti itu menjadi alat bukti sehingga itu lebih mempermudah kita dalam membuktikan perkaranya ini. Jadi dengan ratusan barang bukti itu sebenarnya sudah lebih dari cukup ya Pak Haryoko atau bagaimana? Cukup. Saya kira dengan dinyatakannya atau dengan diserahkan tersangka dan barang bukti, tentunya penuntut umum menganggap alat-alat bukti yang tersampaikan oleh penyidik itu sudah dianggap cukup. Nanti kita lihat tadi di persidangan. Kita agak melompat lebih jauh Pak, artinya juga dalam mematangkan dakwaan, menyusun dakwaan ini juga berhati-hati, cermat dalam menyiapkan saksi-saksi ya yang bisa memberatkan atau bagaimana Pak Haryoko? Ya, tentunya nanti dalam proses persidangan ada strategi-strategi khusus ya yang akan kita jalankan. Contohnya terkait dengan keterangan saksi, mana yang harus kita dahulukan, mana yang nanti akan muncul di belakangan. Selain itu, selain keterangan saksi, tentunya kita akan munculkan juga alat-alat bukti yang mendukung itu, baik dokumen, baik alat-alat bukti elektronik dan alat bukti yang lainnya, sehingga ada keselarasan dan korelasi antara keterangan saksi dengan alat bukti nanti yang akan kita sampaikan di persidangan. Apalagi khususnya terkait barang-barang bukti yang sudah diserah terimakan ke kita, tentunya pasti itu akan menjadi bahan-bahan pertimbangan kami dan akan kita buktikan nanti di persidangan. Baik, Pak Haryoko terakhir, karena tentu harapan publik besar ya atas kasus ini untuk dibuktikan, apa yang ingin Bapak sampaikan ya, karena ini prosesnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri? Oke, jadi yang ingin saya sampaikan bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum, tidak terkecuali di Kejaksaan, tentunya tidak hanya hansih untuk menegakkan hukum dan memenjarakan seseorang saja. Tetapi tentunya kita berharap ada perbaikan tata kelola. Dengan perbaikan tata kelola itu tentunya akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Sehingga hak-hak negara, hak-hak masyarakat itu terpenuhi. Kami dari Kejaksaan hanya sebagian kecil saja dari sistem yang berjalan di negara ini. Apa tujuannya penegakan hukum ini? Tujuannya bukanlah untuk pencitraan atau apa, tetapi tujuannya adalah kita menjamin adanya kesejahteraan masyarakat. Jadi sumber daya alam yang kita miliki itu memang benar-benar nanti mudah-mudahan dengan penegakan hukum ini bisa dirasakan oleh negara dan dirasakan oleh masyarakat tentunya. Dan saya harap kita mendapat dukungan dari semua pihak, dan semua pihak baik masyarakat, media, silahkan mengawasi kami. Kami juga berharap dipantau terus, dan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan ke kami, silahkan disampaikan saja. Kami berharap dengan penegakan hukum ini kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini bisa terjamin dengan baik. Terima kasih. Baik, Pak Haryoko, kita kawal bersama, kita dukung upaya penegakan hukum ini. Terima kasih banyak waktunya pada Sindo News pada malam ini, Pak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mas Yan. Salam semuanya. Assalamualaikum. Ya, usai jeda kami akan lanjutkan lagi diskusi terkait dengan kasus timah tersebut bersama dengan peneliti dari ICW. Tetap bersama kami di Sindo Prime. Ya, masih terkait dengan kasus korupsi tata niaga timah. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana perkembangannya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian hingga kini kita tahu tersangka kasus korupsi timah ini telah mencapai 22 orang dan kemungkinan juga mungkin akan bertambah tersangka mulai dari birokrat hingga konglomerat. Kini kasus segera masuk pengadilan. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan prosedur ataupun informasi terbaru setelah berkas dilimpahkan. Kita akan elaborasi lebih jauh ya dengan kawan-kawan dari ICW. Ada peneliti dari Indonesian Corruption Watch, ada Bang Kurnia Ramadana yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat malam Bang Kurnia, apa kabar? Selamat malam Bang Renhat, kabar baik. Baik, Bang Kurnia, tadi sudah kita dengar juga ya bagaimana perkembangan terbaru setelah berkas dilimpahkan.
dari Kejaksaan Negeri Jaksel tadi sudah berbincang bersama. Ada catatan dari ICW sebenarnya dalam kasus ini, terutama juga tadi diakui bahwa ini tingkat kompleksitasnya cukup tinggi sehingga JPU perlu berhati-hati dan cermat juga dalam menyusun dakwaan. Ya, Bang Reinhardt, kasus ini sudah menyita perhatian publik paling tidak 2-3 bulan terakhir. Ada banyak sekali dimensi dalam perkara ini. Satu, terkait dengan jumlah kerugian negara yang mencapai 300 triliun. Kemudian yang kedua, sebagaimana Bang Reinhardt sampaikan tadi, kompleksitas kasusnya, konstruksi perkaranya, keterlibatan pelakunya karena ada jajaran elit di level nasional atau di Jakarta, dan juga ada pejabat daerah yang juga terlibat. Bahkan ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang juga dilakukan, baik pelaku aktif maupun pelaku pasif. Bahkan Bang Reinhardt, sekitar 2 minggu yang lalu ada peristiwa penguntitan yang diterima atau dihadapi oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Maka dari itu, proses penyusunan dakwaannya, karena terkait langsung dengan tema yang sedang kita bincangkan, harus benar-benar memenuhi aspek cermat, jelas, dan juga lengkap, sebagaimana tertuang dalam KUHP. Sehingga dakwaan itu solid, diikuti dengan proses pembuktian, tuntutan, sehingga konstruksi perkaranya utuh dan benar-benar menggambarkan peristiwa korupsi yang sangat besar. Bang Reinhardt, esensi pemberantasan korupsi tentu tidak hanya berpijak pada pemenjaraan pelaku. Yang harus kita tanyakan juga kepada kejaksaan bagaimana 2 hal. Satu, aset tracing sudah sejauh mana. Kemudian yang kedua, nanti tentu kita akan tagih berapa total kerugian keuangan negara yang sudah berhasil dikembalikan melalui skema uang pengganti. Maka dari itu sebenarnya saya tadi berharap juga bisa berdiskusi dengan Pak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kita harapkan tentu ini masih disimak bersama ya oleh rekan-rekan dari Kajari Jaksel apa yang kemudian tadi Anda sampaikan. Jadi harus cermat itu bagaimana masukan dari ICW dalam menyusun dakwaan ini. Dengan barang bukti yang ratusan tadi itu, apakah sebetulnya sudah cukupkah atau masih ada beberapa catatan yang Anda miliki? Ya, Bang Reinhardt, kasus ini indikasi kerugian negaranya sekitar 2 pekan yang lalu kita dengar 300 triliun. Angka yang sangat besar dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh teman-teman dari BPKP. Ini juga menjadi concern Bang Reinhardt, karena kasus ini ketika ada korupsi yang menyangkut sektor sumber daya alam, kerugiannya berlapis. Tidak hanya aspek keuangan negara saja, akan tetapi juga ada aspek kerugian masyarakat dan juga kerugian lingkungan. Maka dari itu ketika nanti berhasil dipulihkan, uang itu harus segera cepat memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi di lokus dari delikti atau kejadian kejahatan tersebut. Bang Reinhardt, selama ini memang kami cukup mencermati perkara ini. Kami sampai saat ini masih berkesimpulan ada banyak aktor yang sebenarnya belum dijangkau oleh Kejaksaan Agung. Namun bagi kami tidak begitu masalah, ini harus cepat masuk dalam proses persidangan karena bisa juga nanti akan terbongkar dalam proses persidangan tersebut. Jangan sampai justru gembar-gembor 300 triliun ini hanya pada tataran 20-an tersangka yang sudah dijerat oleh Kejaksaan Agung. Karena ada beberapa nama yang sepertinya high profile, butuh didalami lebih lanjut keterkaitan atau keterlibatannya dalam perkara ini. Dan juga Reinhardt, kalau bicara tentang kasus korupsi selalu lekat atau erat kaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Psikologi pelaku kejahatan korupsi ketika mereka mendapatkan dana haram dari praktik korupsi, dia akan selalu ingin menyamarkan, menyembunyikan agar tidak terendus oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu, aspek tindak pidana pencucian uang harus ditelusuri, tidak terbatas pada pelaku aktif, tapi orang-orang yang menerima dan punya pengetahuan bahwa uang itu berasal dari kejahatan korupsi dapat dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang Anti Pencucian Uang atau yang lebih dikenal dengan tipologi pelaku pasif. Demikian, Pak. Baik, Bang Kurnia, dalam catatan ICW, ini kan ada 22 tersangka sejauh ini ya. Ini kasus timah ini seberapa jauh sebetulnya ini bisa kena atau terlibat aktor-aktor yang lain ya?
Ya, sebenarnya sangat mungkin kalau benar-benar ditelusuri, kalau benar-benar didalami. Meskipun Bang Renhat, kita tahu betul bagaimana ada indikasi tadi ya, investigasi atau penguntitan dilakukan oleh sejumlah pihak. Salah satu yang sudah terverifikasi adalah tim dari Densus Kepolisian. Maka dari itu kami mendorong Bang Renhat, kejaksaan harus berani. Ketika sudah melakukan penyitaan, misalnya kita berbicara dalam konstruksi penguntitan beberapa waktu yang lalu, kejaksaan harus berani membongkar apa motif orang tersebut mengikuti dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Siapa yang menyuruh mereka? Apakah ada upaya ingin menghalang-halangi? Apakah ada upaya ingin memperlambat bahkan menggagalkan proses hukum? Ketika penguntitan itu dilakukan, Bang Renhat, penetapan tersangka sudah banyak dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ketika sudah ada penetapan tersangka, maka tingkat penanganan perkara naik. Tidak lagi penyelidikan dan penyidikan. Ini penting Bang Renhat karena konstruksi pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang obstruction of justice. Dapat dipidana orang-orang yang berupaya secara langsung maupun tidak langsung menggagalkan proses hukum. Ketika proses menggagalkan itu atau upaya langsung atau tidak langsung dilakukan, kejaksaan bisa melakukan penyidikan atas sangkaan obstruction of justice. Maka dari itu di sini Bang Renhat tidak hanya soal kemampuan, tapi kemauan dan keberanian dari kejaksaan yang tentu akan kita tagih dalam waktu dekat, khususnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena mereka yang nanti akan merumuskan surat dakwaan lebih lanjut. Oke, demikian. Ya, kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kejagung. Tapi dalam kacamata Anda, apakah yang dilakukan oleh kejaksaan dan nanti dikejari nanti sudah cukup berani ya? Atau perlu ada hal yang lain untuk benar-benar mengungkap kasus korupsi timah ini? Ya, kalau hitungan keberanian itu 100% Bang Renhat, ini baru 30%. Kenapa? Ini masih dalam fase penyidikan. Tindakan hukum yang mereka lakukan baru terbatas pada penyitaan, penggeledahan, upaya paksa. Salah satunya penahanan. Proses hukum masih panjang, ada perdebatan di ruang persidangan. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, tidak cukup hanya sekedar memenjarakan 22 tersangka tersebut, namun juga kerugian negara harus dipulihkan. Jangan sampai justru angka 300 triliun itu angka gembar-gembor saja, namun mereka juga harus mematangkan strategi pemulihan kerugian keuangan negara. Saya sepakat dengan Bang Renhat tadi, ICW mengapresiasi kerja kejaksaan, tapi belum cukup. Episodenya masih sangat panjang, ada potensi untuk diganggu, ada potensi untuk dihalang-halangi. Maka dari itu kejaksaan harus benar-benar serius, utamanya adalah jaminan dari Jaksa Agung. Beberapa waktu lalu ketika isu penguntitan ini terkuak ke tengah masyarakat, ada pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung, bahkan kabarnya sudah dipanggil oleh Presiden. Kami sebenarnya tidak butuh, sederhananya Bang Renhat, tidak butuh foto saling bergandengan tangan antara kepolisian dan kejaksaan. Yang dibutuhkan adalah apa yang terjadi sebenarnya dalam konstruksi penguntitan itu. Apakah ada kaitan dengan penanganan korupsi timah yang sedang dikerjakan oleh kejaksaan? Ketika itu terkait, maka tentu kami sayangkan tindakan penguntitan itu dan harus dibongkar dan diproses hukum lebih lanjut. Itulah mengapa tadi Bang Kurnia di awal juga mengatakan ada banyak dimensi ya dalam kasus ini, dalam kasus korupsi timah ini. Tadi Pak Kajari juga menyebut bahwa memang akan menyiapkan strategi khusus ya dalam melakukan menyusun dakwaan, menyiapkan JPU-nya ada sekitar 30-an tadi, kemudian juga dalam tahapan-tahapan berikutnya. Kalau dari kacamata Anda, strategi seperti apa yang kemudian perlu disiapkan oleh JPU, oleh Kajari nanti untuk bisa membuktikan dakwaan yang sudah diberikan ini? Iya, strategi normatifnya tentu adalah mengkaitkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan, didukung dengan pembuktian barang bukti maupun kesaksian, dan juga akan terkait dengan pandangan ahli dan lain sebagainya. Namun strategi khususnya mereka juga harus memetakan potensi serangan balik dari baik pelaku korupsi atau orang-orang yang selama ini turut menikmati dari proyek tersebut yang belum tersentuh. Maka dari itu kami berharap dalam proses persidangan
30-an jaksa yang disiapkan oleh Pak Kajari Jakarta Selatan benar-benar bisa membongkar praktik korupsi ini. Paling tidak dari proses persidangan, Bang Reinhardt, ketika seseorang bersaksi di pengadilan, mereka disumpah. Maka dari itu dalam konteks sumpah tersebut, kalau mereka berbohong, mereka dapat dipidana khusus dalam konteks kesaksian palsu. Maka dari itu dalam konstruksi pembuktian nanti harus benar-benar diperhatikan ketika ada clue, ada petunjuk, harus ditindaklanjuti dalam proses penyidikan yang masih panjang daftar antrian tersangka yang akan jadi terdakwa. Jadi potensi serangan balik itu perlu diantisipasi, apalagi ya kita juga melihat kemarin ada mungkin apakah itu soal penguntitan dan lain-lain ya, soal intervensi juga mungkin perlu dipelajari. Artinya ini cukup banyak tantangannya ya, Bang Kurnia, dalam proses ke depan ini. Baru 30% loh tadi Anda katakan. Betul sekali Bang Reinhardt, karena kalau penanganan kasus korupsi itu selalu biasanya ada serangan balik, ada upaya intervensi. Tentu kita bisa mengklasifikasi. Sebenarnya kasus besar itu kan tidak hanya terkait dengan jumlah kerugian negara. Bisa jadi Bang Reinhardt, kasusnya kasus suap, jumlahnya tidak terlalu besar, tapi melibatkan elit ya, partai politik yang mereka punya sumber daya, melibatkan pejabat publik kelas atas, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia yang mereka miliki dapat dilakukan untuk menghentikan proses hukum. Contoh realnya Bang Reinhardt, banyak kejadian di KPK yang kita bahas. Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk memperhatikan proses hukum ini, dan juga yang saya titik beratkan adalah selama ini apresiasi kepada lembaga kejaksaan sudah cukup tinggi. Maka dari itu ini menjadi tantangan bagi kejaksaan, apakah benar-benar serius menangani kerugian negara 300 triliun itu. Kalau tidak serius tentu masyarakat akan mencap ini sekedar gimmick semata. Ini sekedar upaya untuk menaikkan apresiasi publik kepada kejaksaan. Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi, maka dari itu kami mendorong agar pengungkapan perkara melalui strategi di persidangan ini berhasil untuk mendukung penyidikan yang berlangsung atau mungkin pengembangan perkara lebih lanjut. Baik, kita kawal bersama ya Bang Kurnia kasus ini ya, karena sangat kompleks dan juga besar ya ini. Kita berharap mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Kurnia dari ICW juga didengarkan ya oleh pihak-pihak kejaksaan dan semua pihak dalam mengawal kasus ini ke depan. Terima kasih banyak Bang Kurnia Ramadana sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Hasto dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, penyebaran berita bohong. Didampingi kuasa hukum, Hasto tiba di Mapolda Metro Jaya Selasa pagi membawa setumpuk dokumen, diantaranya dokumen yang dibawa termasuk bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu. Hasto mengaku tidak mengenal siapa dua orang pelapornya. Ia dilaporkan terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi. Ada berkas. Apakah mengenai kecurangan pemilu juga Pak berkasnya Pak? Lengkap semuanya. Boleh dijelaskan apa aja Pak? Di dalam surat panggilan ini saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Sepaku Semoy di Kalimantan Timur. Bendungan ini akan menjadi pemasok air untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bendungan Sepaku Semoy berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bendungan dibangun sejak 4 tahun lalu, tepatnya tahun 2020, dan baru selesai pembangunannya tahun ini. Bendungan yang dibangun dengan biaya 836 miliar rupiah memiliki daya tampung 16 juta meter kubik dan luas genangan 322 hektar. Presiden Jokowi menyebut bendungan akan menyuplai air minum dan air bersih ke IKN dan beberapa kota di Balikpapan. Memiliki daya tampung, kapasitas tampung yaitu 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar. Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk Kota Balikpapan.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang juga diikuti oleh pengunduran diri Wakil Otorita IKN, Doni Rahayu. Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, dan Wakil Kepala IKN, Doni Rahayu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni dan Bambang. Presiden juga menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam konferensi pers, Mensesnek Pratikno mengungkapkan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni yang membuat publik bertanya-tanya. Pratikno hanya mengatakan keinginan mundur dari keduanya sudah cukup lama disampaikan dan baru terlaksana hari ini. Setelah Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Basuki dan Raja untuk menyelesaikan permasalahan tanah di IKN. Guna meyakinkan pada investor, Basuki juga memastikan IKN akan siap menggelar perayaan 17 Agustus tahun ini. Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Karena kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Nah, kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini, negara Nusa Rimba. Basuki juga menambahkan mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN tidak terkait persiapan rangkaian acara peringatan HUT RI 17 Agustus di IKN. Oh enggak, itu lain lagi. Kalau untuk 17 Agustusan, saya kira Pak Mensesnek sudah mempunyai skenario simulasinya, besok akan kita lakukan. Pengunduran diri Bambang dan Doni terbilang mendadak karena dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan sebelum rencana upacara peringatan HUT Republik Indonesia 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Meski demikian, pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Pemerintah telah merampungkan 74% pembangunan. Kantor Presiden di IKN direncanakan siap digunakan pada bulan Juli. Sementara perumahan untuk menteri di IKN diprediksi akan selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Progres pembangunan IKN saat ini terus digenjot pemerintah. Pada Maret 2004 lalu, Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan kantor Presiden yang saat itu telah mencapai 74%. Kini pembangunan struktur bangunan utama telah selesai, dan saat ini pembangunan berfokus pada pemasangan baja serta pilah-pilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi. Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan fungsional pada Juni untuk digunakan dalam upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI. Saat ini pembangunan infrastruktur dasar sudah menyentuh 80%. Rumah Menteri DKN memiliki luas bangunan 850 meter persegi di atas lahan 1000 meter persegi. Proses pembangunan ditargetkan selesai dan siap huni pada pertengahan tahun 2024. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Rukmin Aziz, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك
Seorang jemaah calon haji Indonesia yang mengidap sakit jantung berhasil menjalani operasi di Madinah Cardiac Center di Rumah Sakit King Fahad, Arab Saudi. Bagi jemaah yang masih dalam perawatan akan diberangkatkan ke Mekah dengan pendampingan petugas kesehatan. Perasaan lega dan gembira terlihat di raut wajah Sutrisno Suratman. Jemaah calon haji asal Temanggung, Jawa Tengah ini sukses menjalani operasi bedah pintas arteri koroner di Rumah Sakit King Fahad, Arab Saudi. Kesuksesan operasi ini merupakan yang pertama kali bagi jemaah calon haji asal Indonesia. Excellent echo reports and ECGs and everything. We saw him in the following OPD, following clinic. Wound is clear. He is suitable to do Hajj, inshallah. So, inshallah, after next week, he can go smoothly, inshallah, for Hajj. Sebelumnya jemaah asal embarkasi Solo ini mengeluh sesak nafas dan sakit nyeri di dada sebelah kiri. Langsung nyeri-nyeri di dada itu. Biasanya nyeri sebentar terus hilang. Nah, itu enggak, terus langsung saya laporkan kepala kolter. Kepala kolter dilaporkan ke dokternya. Setelah dirawat selama 6 hari, Sutrisno yang berusia 62 tahun ini sudah diperbolehkan pulang. Selain Sutrisno, seluruh jemaah calon haji yang berada di Madinah telah diberangkatkan ke Mekah secara bertahap. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Bagi jemaah lansia yang tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah, pemerintah akan melayaninya dengan safari wukuf. Terdapat 300 kuota akan disiapkan bagi jemaah safari wukuf. Safari wukuf ini semata-mata untuk kesehatan, keselamatan jemaah haji Indonesia, mengingat jumlah jemaah haji tahun ini terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagi jemaah lansia yang tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah, pemerintah akan melayaninya dengan safari wukuf. Jadi kita mendapatkan data dari dokter dari KKHI, Kantor Kesehatan Indonesia, mereka yang akan melakukan filter, ya, siapa yang layak, yang berhak untuk safari wukuf lansia. Menurutnya, selain safari wukuf lansia yang menjadi tanggung jawab Kemenak, ada juga safari wukuf yang menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Indonesia. Jadi, baik yang safari wukuf lansia non-KKHI ataupun yang KKHI, tetap semuanya mendapatkan rekomendasi dan berdasarkan filterisasi dari Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Terdapat beberapa kriteria jemaah haji safari wukuf turut dibagikan Kemenak melalui media sosialnya. Di antaranya jemaah haji lansia dan disabilitas yang tidak mandi atau tirah baring, jemaah haji lansia dan disabilitas yang tidak bisa berjalan, komorbid, penyakit kronis, serta lainnya. Jemaah haji lansia dan disabilitas sesuai dengan kriteria risiko tinggi yang ditentukan oleh petugas kloter akan diverifikasi oleh petugas safari wukuf khusus. Jumlah jemaah haji lansia dan disabilitas yang akan disafari wukufkan maksimal 27 jemaah setiap sektor. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Naswar, iNews melaporkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menyelidiki kasus 37 WNI asal Makassar yang ditangkap di Madinah akibat diduga menggunakan visa haji ilegal. Kemenak Sulsel juga masih mencari tahu identitas pelaku yang membawa puluhan warga ini ke Madinah menggunakan visa haji ilegal. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan membenarkan ada 37 WNI asal kota Makassar yang ditangkap di Madinah oleh kepolisian Arab Saudi saat bertugas merazia jemaah haji. Ke-37 warga ini diduga melanggar aturan karena masuk ke Madinah diduga menggunakan visa haji palsu. Hingga kini belum ada informasi terkait nama pengurus maupun travel yang membawa ke-37 warga Sulawesi Selatan ke Madinah. Dari data sementara, para jemaah haji yang tertangkap diberangkatkan dari Indonesia ke Qatar. Selanjutnya, ke-37 jemaah haji masuk ke Madinah dari Doha melalui jalur darat dengan menggunakan bus. Kemenak Sulsel masih mencari tahu identitas oknum yang membawa warga Sulawesi Selatan ke Madinah menggunakan visa haji ilegal. Nggak ada kepastian apakah melalui travel resmi atau travel ilegal atau oknum. Nah, itu yang belum jelas. Nanti kalau ada informasi dari Madinah kami infokan.
Kantor wilayah Kemenak Sulawesi Selatan menyayangkan masih ada warga yang terbuai dengan iming-iming bisa pergi haji tanpa daftar tunggu. Akibatnya, selain didenda, para jemaah haji dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.